Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asri dari Prodi Akuntansi Angkatan tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia dan mengapa alasan bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Sejarah singkat bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu, di mana para pemuda di seluruh Nusantara berkumpul di satu titik untuk mengikuti rapat dan berikrar, di mana ikrar yang pertama adalah bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Di mana ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa resmi nasional atau bahasa persatuan Republik Indonesia. Alasan bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia karena bahasa Melayu ini mudah dipelajari dan sudah menjadi bahasa pengantar para pribumi. Selain itu, bahasa Melayu juga disebut sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan Nusantara. Yang kedua adalah karakteristik bahasa. Yang pertama, arbitrat. Arbitrat ini adalah sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Maksudnya di sini adalah dia tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa yang berbunyi itu. Yang kedua adalah sistematis, di mana sistematis ini polanya tersusun, tidak secara acak. Sistemis itu bukan berdiri tunggal atau berdiri sendiri, tetapi dia berdiri secara sub atau subsistem atau sistem bawahan dikenal dengan tataran linguistik. Yang ketiga, unik. Mengapa dikatakan unik? Karena negara Indonesia memiliki 34 provinsi. Nah, kita tahu dari 34 provinsi itu memiliki bahasa yang berbeda-beda, logat yang berbeda, bahkan intonasi yang berbeda, apalagi budayanya itu sangat berbeda. Nah, yang keempat adalah produktif. Produktif di sini adalah unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi jumlahnya kita disatu-satukan supaya tidak terbatas, sesuai dengan sistem yang berlaku. Yang kelima adalah universal. Universal di sini adalah adanya ciri-ciri bahasa yang dimiliki oleh setiap negara, bahkan dunia, itu baik dari segi bunyi, bahasa, vokal, maupun konsonan. Yang ketiga adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai sarana pemersatu bagi bangsa Indonesia. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia adalah kedudukan bahasa yang nasional dan bahasa resmi bagi bahasa Indonesia. Yang keempat, apa itu kutipan, daftar pustaka, dan cara penulisan daftar pustaka dan contohnya. Kutipan di sini adalah gagasan, pendapat, atau ide yang diambil dari berbagai sumber. Sedangkan daftar pustaka adalah yang berisikan berbagai sumber bacaan untuk dijadikan sebagai informasi. Cara penulisannya adalah nama belakang penulis, koma, nama depan, titik, judul buku, titik, tempat kota terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit, titik. Contohnya adalah Asri, koma, Siti, titik, wanita muslimah, titik 2, Universitas Teknologi Sumbawa, koma, tahun 2022, titik. Yang kelima adalah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah adat istiadat yang bersifat turun-temurun, di mana adat istiadat ini adalah bersifat bijaksana, kearifan lokal, dan bernilai baik. Yang keenam adalah kearifan lokal dari daerah masing-masing. Saya mengambil gula rebok atau gula aren, di mana kerajinan gula merah ini merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh Manggarai Barat, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Dikatakan gula aren atau gula rebok karena masyarakat setempat meraciknya khusus untuk dicampur dengan pangan lokal yang bernama rebok. Asal nama gula rebok ini terinspirasi dari kuliner rebok. Dan gula rebok ini atau gula aren ini diproduksi dari pohon enau atau pohon aren. Nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal ini adalah di mana masyarakat setempat bisa, kearifan lokalnya adalah supaya adat kebiasaannya itu tetap terjaga
supaya nilai budaya itu tidak hilang, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketujuh adalah nilai bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah di mana bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.